أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما.
Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama bersama. Tes 1 2, tes 1 2. Bagus mana Bu? Hah? Tes ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Syahadat Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sama-sama bersalam ke Nabi ya. Ikut saja. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-mauludin nabiyil mubin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, yang kita cintai dan kita banggakan, Ketua Pengurus Masjid An-Nur beserta segenap para pengurus, panitia peringatan Maulid Nabi yang kita banggakan. Ini adik saya, wakil kita, wakil rakyat, Bapak Nur Hadi. Yang kita muliakan juga orang tua kita, para sesepuh doa masyarakat, khususnya saudara saya, sahabat saya Haji Fatlan Yusuf, dan Ustadz-Ustazah, Ketua LPM atau yang Bapak LPM yang mewakili, Bapak Lurah yang mewakili mungkin, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah serta salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Apa kabar ibu-ibu semua, Bapak? Sehat? Panas? Benar? Ya, karena apa ya? Panas karena mencintai Rasul. Berkat Maulid Nabi ini saya doakan Bapak Ibu yang sedang panas di sini, mudah-mudahan di alam kubur nanti sejuk. Amin. Mudah-mudahan berkat peringatan Maulid Nabi ini kita semua disiapkan Allah. Amin. Disembuhkan seluruh penyakit-penyakit. Ditambah rezeki yang banyak halal untuk beribadah naik haji dan umroh. Saya doakan juga Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, suatu saat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Saya doakan anak-anak kita yang sudah waktunya bekerja, barakah peringatan Maulid Nabi ini, insya Allah dapat pekerjaan. Amin. Kita doakan juga anak-anak kita yang sudah waktunya menikah, berkah Maulid Nabi ini segera dapat jodoh. Anak-anak kita yang pacaran
pacaran tak karuan, kita doakan cepat putus. Oh iya, daripada ya. Yuk, saya doakan juga ibu-ibu semua, ibu-ibu yang soleha. Saya doakan suami ibu tidak kawin lagi. Tes 1, 2. Bagus ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita nyanyi dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha. Semua lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Mantap. Bapak Ibu hadirin berbahagia, Maulid Nabi ini, Maulid itu kelahiran. Siapa yang pertama menghormati kelahiran Nabi dalam hadis? Ditanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa hari Senin puasa terus? Nabi menjawab, saya menghormati kelahiran saya. Jadi ternyata Maulid ini yang pertama ya Nabi. Lalu kapan semaraknya berkumpul banyak-banyak? Di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1800 sebelum perang salib, dikumandangkan salawat-salawat pada perjuangan Rasulullah. Jadi Nabi lahir hari Senin, meninggal juga hari Senin. Jadi kalau ada orang mengatakan apain Maulid Nabi, bid'ah, pakai apa? Kalau bid'ah, tidak usah dengar. Kasih aja dia telur, pasti mau dia. Oh, ilmunya masih begini, cetek aja kok. Udah melarang Maulid Nabi. Jangan ya, ini tradisi kita Indonesia. Nah, karena itu saudara-saudaraku, peringatan Maulid Nabi ini memperingati lahirnya Nabi hari Senin. Ternyata Nabi itu meninggal juga hari Senin. Bapak saya lahir hari Selasa, meninggal juga hari Selasa. Ibu saya lahir hari Jumat, meninggal juga hari Jumat. Istri saya sekitar 2 tahun lalu lahir Senin, meninggal hari Senin juga. Makanya Bu ya, kalau suami sakit tanyakan, Pak, hanya lahir. Loh, mana tahu hari lahirnya sakit keras kan? Biar kita siap-siap membantunya. Maulid Nabi ini. Dalam pribadi Nabi itu terdapat suri contoh teladan. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab tadi dibacakan oleh Adam Nari. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam pribadi Nabi itu terdapat suri contoh teladan. Saya terus terang aja, kita miris melihat Islam itu. Ternyata yang mencontoh akhlak-akhlak Nabi itu banyak sekarang orang luar negeri. Misalnya tentang makan. Ada salah satu profesor doktor Yahudi dari Jerman, pakar gizi. Kalau kamu mau sehat, contohlah cara Nabi Muhammad, nabinya orang Islam, cara makan. Padahal dia Yahudi, Pak.
Nabi menyampaikan, makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kan ukurannya. Banyak penyakit itu dari perut, pola makan. Kalau ada pesta kambing guling, berapa kali nambah? Bener ya? Saya tes 1, 2. Nah, kamu sini ya. Tes 1, 2. Ibu dengar di belakang? Lihat saya, Bu. Masih seperti dulu kan? Tes 1, 2. Allahumma sholli ala Muhammad. Tes 1, 2. Ya. Saya ya, yang banyak sekarang mencontoh akhlak Rasulullah itu, uswahnya itu orang-orang non-muslim yang menemukan ilmu. Ternyata berdiri makan minum berdiri itu membuka rongga badan kita, membuat kita tidak sehat. Kata Nabi, janganlah kamu makan berdiri, jangan berdiri makan dan minum berdiri. Kita lihat banyaknya orang makan berdiri itu ya, kalau pesta itu. Saya di kantor itu, kalau sudah ada pun jenderal pejabat, ambil makan, duduk sama makan. Itu ada. Terlalu dekat mengambil. Tes, kencangkan dulu, kencangkan. Ini dipindah aja ke sini Mas ya. Minta tolong. Saya gaya bebas misalnya bilang apa. Ya, tes 1, 2, ya. Sunnah Nabi itu banyak. Kata Nabi, kalau kamu bangun tidur ucapkan alhamdulillah. Cuci tangan kumur-kumur. Tapi banyak orang bangun pagi bukan alhamdulillah, lihat HP. Padahal sunnah Nabi ucapkan alhamdulillah. Betul. Banyak sunnah-sunnah Nabi itu yang kita tidak kerjakan. Sudah mencontoh Nabi belum? Sudah contoh Nabi belum? Belum. Sama dengan saya ceramah di Masjid Agung Tenggarong, ya sekitar 15 tahun lalu. Rame, bapak-bapak ibu-ibu tiap tahun peringatan Maulid Nabi. Nggak Pak Ustaz. Sudah mencontoh Nabi, semua serempak. Belum Pak Ustaz. Kecuali bapak yang di tiang, Pak Ustaz saya dari dulu sudah contoh Nabi itu. Saya pun kaget, apanya yang bapak contoh? Saya sudah kawin 4 kali. Kalau sunnah kawin itu dicontoh. Tapi saya bilang, potong kuping saya Pak kalau seperti Nabi bapak menikahnya. Nabi istrinya sebelah, cuma satu yang perawan, Siti Aisyah. Selebihnya janda-janda tuha. Kalau kita mencontoh Nabi bapak-bapak, nikahilah janda-janda tuha. Tapi nggak ada yang mau, pasti. Betul? Nah, karena itu bagaimana kita mendapatkan akhlak Rasulullah ini, meneladani ini? Di dalam ayat ini ada 3 cara. Liman kana yarzullah, bagi orang yang mau mengharapkan rahmat Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah. Kalau tidak ada kasih sayang Allah dalam pribadi kita, rumah tangga bubar. Betul? Negara ini bisa merdeka berkat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita pun bisa begini karena kasih sayang Allah. Ibu bapak bisa menikmati hidup ini karena ada tetangga kasih sayang Allah, rahmat Allah cari. Yang pertama. Yang kedua, wal yaumal akhir, yakin hari kiamat itu pasti datang. Ibu, bapak-bapak, saya pastikan kita tidak akan sampai kepada kiamat besar. Kiamat besar itu digulung semua dunia ini rata. Saya pastikan kita tidak sampai ke sana. Tapi saya pastikan kita pasti meninggal suatu saat. Betul? Sudah ada tanda-tanda? Sudah ada tanda-tanda belum? Banyak tanda-tanda. Kita yang kita kadang mengerti. Kata orang Banjar itu kadang mengerti.
Bujur kelop? Iya Bu? Iya. Ibu? Iya nya kencang. Ibu? Nah itu baru mantap. Nah karena itu yakin hari kiamat itu. Orang kalau sakit keras, baik dia. Mana ada yang berbuat dakaruan? Betul ya? Yakin hari kiamat itu. Tidak tua, tidak muda. Pasti fa'idza ajaluhum. Tiba saatnya tidak bisa dimajukan dan mundur kan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan meninggal. Mudah-mudahan kita meninggal suatu saat husnul khotimah. Amin. Maka apa perbuatan kita, pekerjaan kita di dunia ini, itu yang muncul ketika kita mau meninggal. Apa yang kita cintai itu yang muncul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau meninggal sekaratul maut, apa yang diucapkan Nabi muncul di depannya? Umatku, umatku, umatku. Marhaban ya marhaban Ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi lagi sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli. Ya Allah, rasanya nyaman tuh Pak. Bener, kadang-kadang saya mau netes air mata malu dilihat orang cengeng, padahal kita kangen sama Nabi itu. Masya Allah. Kalau belum pernah meneteskan air mata kangen sama Nabi, ibu bapak belum dekat sama Nabi. Wal yaumal akhir, yakin hari kiamat. Nabi, umatku, umatku, itu yang muncul. Ibu-ibu kalau senang Tupperware muncul. Mau meninggal. Ibu tiap hari, coba dengar, mana lebih banyak ingat Allah, apakah ingat HP? Mana lebih banyak ingat Allah atau ingat HP? Saya takut Bapak Ibu ketika nanti mau meninggal sekaratul maut, HP-nya muncul. Kalau HP aja masih ini TikTok. Loh iya, kenapa? Yang kita cintai begitu. Makanya Bu ya, yang ketiga, wa dzakarallaha katsir. Banyaklah berzikir, banyaklah sholat, banyak berzikir. Ibu bapak saudaraku, sholat itu juga zikir ya. Tapi tambahlah dengan amalan-amalan lain. Kiai besar, habib besar, ustadz besar, pasti setelah sholat ada wirid-wiridnya. Ibu harus tambah wirid ya Pak ya. Ya, harus tambah wirid habis sholat. Nanti kita sampaikan wiridnya ya. Nah, kalau kita sudah sholat benar ya, berzikir juga kita selalu berzikir, baca Al-Quran, insya Allah hati kita lembut. Itulah akhlak Nabi. Dalam Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lam fadu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fa idza adamta fatawakkal 'ala Allah. Inilah akhlak Nabi. Pertama, fabima rahmatin minallahi lintalahum, kalau tidak karena rahmatku Muhammad kau tidak bisa lintalahum. Lintalahum itu apa Bu? Lemah lembut. Walaupun tapasan ghalidhal qalb, kalau kau bersikap kasar, bengis, kejam, orang akan menjauhimu. Suami yang kasar sama istri pasti dijauhi istri. Sama dengan Bilar dengan Lesti. Kasar enggak Bilar itu? Kasar. Masa istri dicek kayak gitu? Saya mendengar itu mendidih rasanya. Oh kalau dekat gobukin dia. Benar loh ya. Istri ini bapak-bapak, istri di rumah itu ganti orang tua kita. Iya. Kita menyakiti istri, ya. Ulangi ya. Bapak-bapak yang menyakiti istri yang tidak hak, atau istri yang menyakiti suami tidak hak, jangankan masuk surga kata Rasul, ciuman surga pun enggak. Kenapa begitu? Karena kasar. Ibu, pernah nggak suami kasar sama ibu? Pernah ya.
Ibu pernah sering? Bapak ya. Saya mohon Pak ya, sayangilah istri itu ya, sayang istri itu. Sayangi Bu suami itu ya Bu. Walaupun ada yang udah pas di hati ya sudah, telan aja, lapang aja ya. Kalau nggak ada istri itu, saya rasakan ya 2 tahun memang kelimpungan, nggak nyaman. Bukan promosi loh. Nah. Kalau nggak ada istri suami itu baru terasa. Kata siapa? Pak Ustadz Roma Irama. Lagu. Kalau Ya. sudah tiada urus dunia, semua harus berpisah. Kumohon tangguhkanlah kalau sudah tiada. Ibu kan belum terasa, kalau saya merasakan benar. Karena itu ibu sayangi suami itu, walaupun dia agak pas di hati atau istri banda pas di hati. Kalau sudah meninggal, hilang kejelekannya, yang muncul semua kebaikannya. Makanya Bu ya, rawat suami ya Bu. Ya Bu. Kalau ibu ndak rawat, dirawat orang. Rawat istri Pak, kalau nggak dirawat, dirawat orang. Saya waktu di batalion dulu kan, kalian tugas di batalion ini. Saya tanya, kenapa kamu pisah? Saya bilang, menghadap saya bagi memang menikah, cerai lewat saya. Kalau menikah, saya bilang waktu menikah, ini kamu menghadap saya pertama terakhir, jangan lagi menghadap saya untuk cerai. Ternyata datang. Setelah punya anak 4, saya tanya suaminya, ngapain kamu cerai? Istrimu cantik. Memang istrinya cantik ya, mukanya glowing. Karena skincare ini. Sunlight Ustaz, pakai sunlight. Pakai sunlight. Cantik istrinya. Kenapa kau cerai? Istri saya itu Pak kasar Pak. Kasar. Terus istri saya itu Pak, saya pulang kantor kadang makanan darah, kadang enggak. Saya bilang, tidak ada yang sempurna manusia. Apalagi dia bilang, terus Pak Ustadz berhubungan tidak nyaman lagi. Kenapa? Sudah kayak jalan tol. Akhirnya Bu, tak tendang. Kamu jalan tol. Anakmu sudah lewat 4 di situ. Tak tendang. Mungkin biru dia itu. Alasanmu dan izinkan menikah, tidak jika lagi cerai. Lapangkan dada aja lah kalau ada suami yang nggak pas ya. Suami ada yang temperan marah-marah, telan aja Bu. Kalau ada istri yang cerewet aja kerjanya. Memang kita laki-laki kalau istri itu cerewet susah juga kita nih. Ada istri itu cerewetnya itu siang cerewet, malam tidur pun ngigau cerewet. Saya pun tidak kuat, yang begitu itu tidak kuat. Maka kalau saya, walaupun saya Ustadz, kadang-kadang sama istri ada sedikit keles-keles itu, habis itu saya tidak jawab, saya keluar. Ibu, bapak, tidak perlu dijawab. Kalau ibu-ibu ini Pak, sekali dijawab 10 lagi jawabnya. Ketika dia siaran radio, Bu, assalamualaikum, pergi aja kita. Pasti Pak pulang sudah Pak. Pokoknya lin talahum, lemah lembut. Kalau kita bersikap kasar bengis, orang akan menjauhi kita. Betul? Betul? Ini anggota DPR yang sering diundang datang Pak Nur Hadi aja kan? Hah? Coba lihat nanti, kalau Pak Nur Hadi ini saya tahu adinda saya ini, kapan diundang pun kalau ada waktu datang. Dari itu juga sih dia sering datang. Tapi coba kalau mau caleg itu datangan semua. Apa yang kurang disumbang ya? Iya sumbang. Begitu jadi caleg telepon, mati teleponnya. Itu kasar enggak? Cobalah angkat telepon kita. Kalau kita sudah mati-matian mendukung dia kan?
Teleponnya, oh ya, ini enggak ditelepon enggak. Lintalahum, kita berjanji, enggak aku pilih kamu lagi nanti. Kenapa? Karena kasar, ya. Tapi kita pun apa dia bilang, sudah aku kasih kerudung kok mereka. Ibu. Nah, akhlak Rasulullah itu lintalahum, lemah lembut, jangan kasar. Ibu masih punya anak? Ibu pernah hamil? Melahirkan? Karena ada orang hamil, teman jemaah saya 8 bulan hilang hamilnya. Ibu mau kasih doa biar dah hilang? Ini caranya, Bu. Ketika ibu hamil, ya, begitu ditiupkan ruh ke perut, kan bergerak dia, dedet gitu ya. Betul? Lupa kamu? Nah, bergerak dia, ini ilmunya. Setan apapun tidak bisa ngambil, ya. Karena ini kelahiran Nabi, kita mulai dari sini. Di sini bergerak dia. Apa ucapnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, anakku telah Engkau tiupkan ruh, ya Allah. Bergerak kedua, pegang. Syahadatkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bergerak lagi sampai 7 kali, syahadatkan. Bergerak selanjutnya, salamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru apa? Bacalah laqad ja'akum dari sisi kanan ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin pentawallahu faqul wasballahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sekali, 7 kali. Dapal itu. Wow, kamu nih kurang ajar. Ibu, lembut aja didik anak, karena pendidikan itu keteladanan. Yang bagus itu bapaknya. Kenapa nak kau nangis dicubit mama? Kenapa biru dicubit? Nah, mama ini memang ya. Sini. Nggak ya, nanti aku dipukul lagi. Kenapa sih? Rapotku ya masih ada 3 merah. Sini. Dilihatkan 3 nak merah. Nggak apa-apa nak merah 3. Dulu bapak 5. Lembut nggak? Lembut. Nah, kau nanti pintar nak tahun depan main bola, main game itu berhenti boleh, tapi sebentar belajar kau nak tahun depan kau dapat juara. Karena lembut tahun depan dapat juara. Kita ini yang kasar sama anak. Betul? Kenapa kita kasar sama anak? Karena kita tidak meneladani akhlak Rasulullah. Maka cara membuat anak yang soleh itu, Bu, ya, cara Nabi di kitab itu, kalau kita mau berhubungan kata Nabi, maka ambil uduk dulu. Setelah ambil uduk baru sholat sunat 2 rakaat, baru mulai. Ada nggak yang begitu sekarang? Hah? Saya tahun 95 menikah. Saya tidak pernah berhubungan sama istri kecuali dalam keadaan wuduk. Banyak sholatnya, kadang sholat, kadang enggak. Belum, ilallah Rasulullah. Boleh syahadat, boleh. Syahadat itu pintu. Ini kan pintu juga anak mau keluar dari alam lahir ke alam dunia. Betul? Orang non muslim masuk Islam lewat pintu apa? Syahadat. Sekalipun banyak dosanya, begitu syahadat hapus dosanya. Dan syahadat ini benteng. Kami ya ngejan. Asyhadu an la ilaha, dihanyak luncurkan anak, ya. Asyhadu an la ilaha, belum ilallah Rasulullah. Anak akan mudah dididik. Tapi ada juga orang syahadatnya puluhan kali. Asyhadu an la ilaha illallah, udah keluar. Asyhadu an la ilaha illallah, udah keluar. Akhirnya salah ucap, sudahlah. Nah, kita pun salah untuk berhubungan suami istri. Itu artinya. Nah, anak lahir, ibu, anak lahir susukan yang kanan duluan ya, baru kiri. Itu sunnahnya. Jangan kiri kanan dulu. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Di mimnya itu masukkan ke mulut anak suci, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Di mimnya itu disapana. Rohim, ibu, anak akan dekat dengan itu, akan mudah dididik. Ya Bu, kanan baru kiri.
Waktu Nabi disusukan Halimatus Sa'diyah, orang pegunungan, memang pekerjaannya nyusukan anak. Yang kanan tidak pernah ada airnya, disusu Nabi yang kiri yang ada airnya. Nabi menolak, dikasih tidak mau Nabi. Akhirnya Nabi meronta sebelah kanan. Yang kanan itu dari lahir Halimatus Sa'diyah tidak pernah ada airnya. Begitu disusu Nabi berkah, airnya pun banyak kencang. Banyak airnya tanpa makan daun katuk. Betul? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paling kata ibu, Allah Ustaz, kita sudah tua-tua ini baru sekarang dikasih tahu. Ya kenapa juga baru sekarang diundang? Ya, terus ya. Nah, tidurkan anak ya. Ingat, ini pendidikan Pak, sunnah Nabi. Dalam Al-Quran disebutkan, begitu lahir anak belum bisa melihat dan mendengar. Berselang kemudian kata Allah dalam Al-Quran, kami berikan pendengaran dan penglihatan. Kapan itu? Masa ibu nipas 40 hari itu. Maka 40 hari itulah didik anak menjadi baik. Kalau kata Nabi maghrib itu pegang anak baca Al-Quran. Ibu masih begitu? Hah? Maghrib itu masih kecil, pegang anak baca Al-Quran. Ibu pasti tidak bisa baca Quran karena nipas. Pakai HP. Bismillahirrahmanirrahim. Rekam anak. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Bapak-bapak yang sudah haji, makrifatan aja kita berdoa di depan rodoh ya, atau di depan Ka'bah. Ila anta maksudi wa maslubi. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahda wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aminkan. Jangan malas ya aminnya, aminkan, tapi amin tidak perlu kencang, tapi itu amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rahmata wal maghfira wa siha wa salamata wa afiyata wa barakatan rizqina wa tawil umurana min ibadikas sholihin. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Tuhan kami, kepadamu kami beribadah, kepadamu kami pertolongan. Saat ini ya Allah, hari ini rasa cinta kami kepadamu dekat kepada Rasul. Kami peringati kelahiran Rasulullah Maulid Nabi. Jadikanlah hikmah peringatan Maulid Nabi ini ya Allah untuk meningkatkan, mengokohkan iman takwa kami kepadamu ya Allah, untuk kami bisa mewarisi akhlak Nabi, akhlak Quran, akhlakul karimah ya mujibus syailin. Ya Allah ya Rabbana, seluruh yang membantu peringatan Maulid Nabi ini, yang datang dan mendengar ya Allah, syafaatkan dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabbana, jadikan hidup kami husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, seluruh yang datang dan hadir membantu peringatan Maulid Nabi ini, tambah rezekinya yang banyak halal untuk beribadah kepadamu, untuk bisa naik haji dan umrah, menghajikan orang tua kami, bapak ibu mertua kami ya Fattah ya Razak. Ya Allah ya Rabbana, sihatkan kami ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah ya Sifat, sebagaimana Engkau sembuhkan penyakit Nabi dan Rasul. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rabbana, kokohkanlah ikatan pernikahan kami masing-masing, anak-anak kami, juriat-juriat kami ya Allah, seperti pernikahan Rasulullah SAW. Anak-anak kami yang sudah waktunya menikah ya Allah, ketemukanlah dengan jodoh yang Kau tetapkan dalam alam ajali. Ya Allah ya Rabbana, anak kami yang masih menganggur ya Allah, ya Fattah ya Raja, berikan kesempatan untuk bisa bekerja arhamar rahimin.
Ya Allah ya mujib syailin ya arhamar rahimin. Lindungi kami, orang tua kami, suami istri anak kami, judet-judet kami, keturunan kami dari gangguan godaan manusia, setan, dan jahat. Semua ikut ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum la ilaha illallah. Lagi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum la ilaha illallah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, saudara-saudara kami yang sudah lama menikah belum dapat anak keturunan, berkat peringatan Maulid Nabi ya Allah berikanlah keturunan kepada mereka. Ya Allah ya Rabbana arhamar rahim, berkahi umur kami ini tahun depan masih bisa peringatan Maulid Nabi. Allahumma taqabbal minna salatana ya Allah salatal khasi'in wa imanana ya Allah imanal muttaqin wa hajatana hajatan naibina wa du'ana ya Allah du'a sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan berdiri dulu ya, baca selawat jawab biar berkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safirina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, bapak-bapak, ibu hadirin, saudara-saudaraku, dalam penyampaian ceramah ini mungkin ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa bahrul qaribu wasil mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.